Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harlia, NIM D02200310. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu tentang konsep dan fungsi protokol pada komunikasi data. Pengertian protokol. Protokol adalah sistem peraturan yang memungkinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua komputer atau lebih. Aturan ini harus dipenuhi oleh pengirim dan penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Sederhananya, protokol adalah media yang digunakan untuk menghubungkan pengirim dan penerima. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi, hampir semua komunikasi yang terjadi pada jaringan komputer pasti melibatkan protokol. Sebagai contoh, seperti orang yang mengirimkan email. Email dalam komputer bisa disebut dengan sebuah data, sehingga email yang dikirimkan pada seseorang dari komputer satu ke komputer lain sebenarnya adalah pengiriman data. Setiap orang mengirimkan email, pasti email akan melewati beberapa protokol. Semua protokol harus dilalui agar email bisa keluar dan diterima komputer lain pada jaringan yang sama atau berbeda. Fungsi protokol. Protokol memegang peran yang cukup vital dalam perpindahan data di internet. Secara umum, fungsi protokol adalah untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima agar bisa berkomunikasi. Secara lebih khusus, berikut ini adalah fungsi-fungsi protokol. Yang pertama ialah addressing. Header IP paket mengandung alamat yang memberikan identifikasi ke komputer pengirim dan penerima. Router menggunakan informasi ini untuk menuntun setiap paket melewati network komunikasi dan menghubungkan antara komputer pengirim dan penerima. 2. Reassembly. Kegunaan internet protokol adalah memastikan pesan dipecah menjadi paket. Hal ini dikarenakan sebagian besar pesan terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam satu paket, dan karena paket tidak dikirimkan dalam urutan yang benar. Paket harus tersusun ulang saat tiba di penerima. 3. Timeouts. Setiap IP paket mengandung self-destructive counter yang membatasi umur dari paket. Jika paket sudah kadaluarsa, paket dihancurkan sehingga jaringan internet tidak mengalami overload dengan paket yang rusak. 4. Options. IP terdapat fitur tambahan yang mengizinkan komputer pengirim untuk memutuskan paket bagian mana yang didapatkan komputer penerima. Untuk menemukan bagian yang diambil, maka perlu ditambahkan keamanan pada paket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Yusra, NIM D02200314. Di sini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu menjelaskan beberapa protokol dalam komunikasi data. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Dan berikut adalah beberapa jenis dari protokol komunikasi data. Yang pertama adalah TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Yang kedua adalah MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport. Adalah protokol yang berjalan pada di atas stack TCP atau IP yang mempunyai ukuran paket data dengan low overhead yang kecil, minimum 2 byte, sehingga berdampak pada konsumsi satu daya yang juga cukup kecil. Yang ketiga adalah DNS atau Domain Name System. Domain Name System adalah distribute database system yang digunakan untuk pencarian nama komputer atau name resolution di jaringan yang menggunakan TCP atau IP atau Transmission Control Protocol. Yang keempat adalah Point-to-Point Protocol. Point-to-Point Protocol sering disingkat menjadi PPP
adalah sebuah protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. Yang kelima adalah Serial Line Internet Protocol, adalah sebuah protokol yang memungkinkan perpindahan data IP melalui saluran telepon. Alat bantu lainnya dalam SLIP adalah PPP yang mendeteksi kesalahan dan konfigurasi. Yang keenam adalah HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. HTTP adalah suatu protokol yang digunakan oleh WWW atau World Wide Web. HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirim dari server ke klien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli, NIM D022030, kelas Teknik Informatika A 2020. Mata kuliah Komunikasi Data. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan dan fungsi masing-masing dari 7 model OSI layar. Oke, baik. Berikut ini merupakan 7 model OSI layar yang mana pada setiap lapisan mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan penggunaan terkait dengan kebutuhan koneksi antar perangkat komputer. Baik, langsung saja kita ke bagian pertama, yaitu ada aplikasian layar atau lapisan ke-7. Aplikasian layar adalah lapisan yang menjadi pusat center terjadinya suatu interaksi antara pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Oke, baik, selanjutnya kita beralih ke bagian kedua, yaitu presentasiun layar atau lapisan ke-6. Lapisan yang ke-6 adalah presentasiun layar, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layar ini, data juga akan transkripsi dan deskripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentasiun layar adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Baik, dan yang ketiga ada session layar, lapisan ke-5. Session layar merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat atau dikelola dan dikembangkan. Contohnya itu, protokol yang berada pada session layar adalah NVS, SMB, RTP, dan lain sebagainya. Dan yang keempat ada transport layer atau lapisan keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah belah menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layar ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data, seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan sebuah paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Dan yang kelima ada network layer atau lapisan ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau Internet Protocol. Baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layar ketiga. Baik, selanjutnya kita beralih ke nomor 6. Data link layer atau lapisan kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini,
Juga terjadi koreksi kesalahan. Flow control, pengalaman hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address, media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bribe, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi 2 level, yaitu lapisan Media Access Control atau MAC dan lapisan Logical Link Control atau LLC. Oke, baik, selanjutnya kita beralih ke nomor yang terakhir atau ke-7, yaitu ada Physical Layer, lapisan ke-1. Dan model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah Physical Layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode sinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah network interface card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Baik, perkenalkan, nama saya Arifuddin, NIM 0220354. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang fungsi utama dari transport layer pada OSI, lapisan OSI. Yang pertama, memecahkan data-data ke dalam paket-paket data. Yang kedua, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya. Yang ketiga, membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah. Keempat, melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Berkat adanya transmisi layer ini, maka setiap data bisa saling berjalan dari server menuju kliennya dengan lancar tanpa adanya gangguan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nursyaridah, NIM D02200035, mata kuliah Komunikasi Data kelas A. Saya dari kelompok 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang model OSI 7 layar. Pada slide pertama, 7 lapisan model OSI. Yang pertama itu application, kedua presentation, ketiga session, keempat transport, kelima network, keenam data link, dan ketujuh physical. Pada lapisan ketujuh, yaitu application. Lapisan aplikasi adalah lapisan OSI yang paling dekat dengan pengguna. Itu menyediakan layanan jaringan untuk pengguna aplikasi. Ini berbeda dari lapisan lain karena tidak menyediakan layanan ke lapisan OSI lainnya, melainkan hanya untuk aplikasi di luar model OSI. Contoh aplikasi tersebut adalah program spreadsheet, program pengolah kata, dan program terminal bank. Kemudian lapisan keenam, yaitu presentation. Lapisan presentasi memastikan bahwa informasi yang dikirim oleh lapisan aplikasi dari satu sistem dapat dibaca oleh lapisan aplikasi dari sistem lain. Jika perlu, lapisan presentasi menerjemahkan antara beberapa format data dengan menggunakan format umum. Kemudian lapisan kelima, seperti namanya, lapisan sesi menetapkan, mengelola data dan mengakhiri sesi antara dua host yang berkomunikasi. Lapisan sesi yang menyediakan pelayanannya ke lapisan presentasi juga menyinkronkan dialog antara lapisan presentasi dua host dan mengelola pertukaran data mereka. Itu lapisan kelima, yaitu session. Kemudian lapisan keempat, yaitu transport. Lapisan transportasi segmen data dari sistem host pengirim dan merakit kembali data menjadi aliran data pada sistem host penerima.
Lapisan 4 adalah batas antara protokol lapisan media dan lapisan host protokol layer. 4 juga berhubungan dengan alur kontrol atau jendela dan kendala komunikasi atau pengakuan. Kemudian lapisan ketiga, yaitu network. Lapisan jaringan adalah lapisan kompleks yang menyediakan konektivitas dan pemilihan jalur antara dua sistem host yang mungkin terletak di jaringan yang terpisah secara geografis. Lapisan kedua, lapisan tautan data menyediakan transit data yang andal melalui tautan fisik. Dengan demikian, lapisan data link adalah berkaitan dengan pengamatan fisik sebagai lawan dari logika, topologi jaringan, akses jaringan, pemberitahuan kesalahan, memerintahkan pengiriman frame. Itu data link. Kemudian lapisan 1 yaitu fisikal. Lapisan fisik mendefinisikan spesifikasi listrik, mekanik, prosedural, dan fungsional untuk mengaktifkan, memelihara, dan menonaktifkan hubungan fisik antara sistem akhir. Karakteristik seperti voltase setingkat, waktu, tegangan perubahan, kecepatan data fisik, jarak transmisi maksimum, konektor fisik, dan atribut lain yang serupa ditentukan oleh spesifikasi lapisan fisikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri, NIM D020543, Makul Komunikasi Data kelas A. Saya dari kelompok 2. Materi tentang OSI 7 layer dan TCP/IP, di mana teman saya sudah menjelaskan tentang OSI 7 layer, dan di sini saya akan menjelaskan tentang TCP/IP. Dan saya akan mulai menjelaskan protokol TCP/IP. OSI model TCP/IP model TCP/IP protocols: application, presentation, session, transport, network, data link, physical. TCP/IP model: application, transport, internetwork, network interface. TCP/IP protocols: HTTP, SFTP, POP3, TCP/IP, UDP, IP, Intelligent Front Ready PP. Saya akan lanjut materi ke selanjutnya, physical dan data link layer. Pada lapisan ini, TCP/IP tidak mendefinisikan protokol yang spesifik. Artinya, TCP/IP mendukung semua standar dan proprietary protokol lain. Transport layer. Lapisan transport berfungsi untuk mencari jalur rutin yang kosong untuk transmisi data. Pada lapisan ini terdapat dua protokol, yaitu yang pertama, Transmission Control Protocol TCP. Berfungsi untuk mengirimkan data ke tujuan, memeriksa kesalahan, mengirimkan error ke lapisan atas hanya apabila TCP tidak berhasil mengandalkan komunikasi. Yang kedua, UDP, User Datagram Protocol, memberikan alternatif transport untuk proyek yang tidak membutuhkan pengiriman yang handal. UDP adalah protokol datagram yang tidak menjamin pengiriman atau perlindungan duplikasi, tidak mengurangi penerimaan aliran data, dan pembuatan segmen yang sesuai untuk IP. Saya akan lanjut materi ke selanjutnya, application layer. Lapisan aplikasi, tempat dilakukannya proses kerja yang sesungguhnya. Application layer dan dalam TCP/IP adalah kombinasi lapisan-lapisan session, presentation, dan application pada OSI. Di lapisan ini dapat ditemukan program yang menyediakan pelayanan jaringan seperti Telnet, VTP, SMPTP, POP3, DNS, SNV, dan TFTP. Dan materi selanjutnya, network layer. Pada lapisan ini TCP/IP mendukung IP dan didukung oleh protokol lain, yaitu RARV, ICMV, ARV, dan IGMV.
Transport layer, lapisan transport berfungsi untuk mencair jalur rutin. Network layer, pada lapisan ini TCP/IP mendukung if dan didukung oleh protokol lain yaitu RRV, ICMP, ARV, dan IGMP. IEV, Interworking Protocol, merupakan protokol internet yang diperlukan yang fungsinya adalah sebagai pengalamatan, fragmentasi, dan pengiriman datagram pada jaringan. Format alamat IIV. Alamat IV panjangnya 32 bit dan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, network ID, menunjukkan jaringan ke mana host dihubungkan. Yang kedua, host ID memberikan suatu pengenalan unik pada setiap host pada suatu jaringan. Di bawah ini ada kolom yang menjelaskan kelas dari sampai net hosted. Kelas ABCD, kelas ABC dari 1, 128, 192 sampai 126, 191, 223, netit 126, 16.384, 2.097.152, hosting 16, 2.077.214, 65.543, 254. Dan kita akan kembali ke lapisan network lanjutannya ARV, Address Resolution Protocol, proses pemetaan alamat fisik, physical address, seperti alamat NIC yang berasosiasi kepada logical address alamat if logik ke fisik. RARV, Reverse Address Resolution Protocol, adalah komplement dari ARV di mana protokol ini membantu host untuk menentukan alamat if dari sebuah alamat perangkas keras. Sekian yang saya dapat sampaikan materi tentang di kelompok saya, kelompok 2. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Thank you.